Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah nasional. Lelucon lidah keseleo. Presiden Gus Dur mengatakan Tommy Soeharto sempat dipergoki polisi di Jawa Timur. Kapolri membantah. Ada yang bilang Gus Dur sudah membohongi publik. Presiden Kiai Haji Abdurrahman Waqid kembali menuai cibiran. Ia dinilai omong asal bunyi. Bahkan Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Pramono Anung Wibowo menyebut Gus Dur telah berbohong pada publik. Pemerintah seharusnya mengambil langkah menegakkan supremasi hukum, bukan malah menyampaikan kebohongan, kata Pramono tandas. Komentar sinis meluncur pula dari pemerhati politik Universitas Airlangga Surabaya, Ari Wibowo MA. Kini makin sulit membedakan mana omongan presiden yang fiktif, mana yang bukan. Kecenderungannya omongan presiden mulai tak bisa dipercaya, katanya. Yang dimaksud apalagi kalau bukan omongan kontroversial Gus Dur tentang kepergoknya Tommy oleh polisi di tempat persembunyiannya. 2 hari setelah Lebaran, usai salat Jumat di Masjid Al-Munawwaroh, Ciganjur, Jakarta Selatan, Gus Dur menyebutkan bahwa Tommy sempat dipergoki polisi di sebuah kota kecil di Jawa Timur, tapi lolos lagi setelah memperdaya petugas. Ketika mau ditangkap, kata Gus Dur kepada jamaah, putra kesayangan mantan Presiden Soeharto itu minta waktu untuk mengontak presiden. Bahkan Tommy mengancam membeberkan rekaman pembicaraan dengan presiden di Hotel Borobudur, Jakarta kepada publik. Salah seorang pengacara Tommy, Elsa Sharif, memang sempat melempar sinyalemen ada tawar-menawar antara Gus Dur dan kliennya dalam pertemuan tersebut. Kalau tak dijelaskan lebih dulu, nanti salah-salah bisa runyam. Ini masalah rekaman yang sekarang dipegang pengacara saya, tutur Gus Dur menirukan kata-kata Tommy waktu itu. Digertak seperti itu masih menurut versi Gus Dur, polisi tersebut grogi. Ia keluar menuju ruang sebelah lalu menghubungi presiden lewat telepon genggam. Menurut Gus Dur, saat itu ia memerintahkan agar Tommy ditangkap. Nggak ada, rekaman apa sih? Masuk ke dalam, tangkap, kata Presiden Gus Dur. Apa boleh buat, ketika polisi kembali ke ruang semula, yang diincar sudah raib, kata Gus Dur. Tommy lari lewat jendela. Cerita yang sama sempat dilansir Gus Dur 2 pekan sebelumnya di sidang kabinet. Gus Dur tak menyebut nama polisi tersebut, hanya dikatakan pangkatnya kolonel. Ketika itu kabarnya Kepala Kepolisian RI dalam kurung Kapolri Suroyo Bimantoro ada di ruang sidang, tapi ia memilih bungkam tak menanggapi. Seperti biasa perkataan Gus Dur merebakkan kontroversi. Ketua Komisi 1 DPR Yasril Ananta Burhanuddin menyaksikan cerita itu. Nggak masuk akal kalau dikatakan kabur lewat jendela, kata Yasril. Sesuai dengan prosedur resmi kepolisian, kata Yasril, seharusnya persembunyian Tommy itu dikepung. Pertanyaan lainnya, kok bisa seorang kolonel main telepon langsung ke presiden? Gus Dur sepertinya mau main-main dalam kasus ini, Yasril menambahkan.
Kesangsian Yasril makin tebal setelah datang bantahan dari kepolisian. Bayangkan, polisi berani membantah presiden. Itu artinya mereka benar, kata Yasril. Pejabat kepolisian secara resmi memang telah membantah kisah versi Gus Dur. Tidak benar Tommy telah ditangkap, kata Kapolri Bimantoro. Kami di Jawa Timur belum pernah menangkap Tommy Soeharto sebagaimana dikatakan Presiden, ujar Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Inspektur Jenderal Sutanto. Selama ini katanya jajaran kepolisian daerah Jawa Timur hanya sempat menggerebek beberapa tempat yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Tommy, tapi tak membuahkan hasil. Maka Sutanto kaget saat Gus Dur menyatakan bahwa Tommy pernah dipergoki seorang kolonel polisi di Jawa Timur. Mungkin Presiden dapat informasi dari sumber lain, kata Sutanto. Kabar keberadaan Hutomo Mandala Putra alias Tommy, 38 tahun di Jawa Timur, mulai menyeruak pertengahan Desember lalu. Menurut rumor itu, Tommy ngumpet di peternakan ayam miliknya di Cerme, 45 km dari Bondowoso. Toh kabar burung itu dibantah oleh Kepala Kepolisian Wilayah Surabaya, Senior Superintenden Soeharto SH. Kita telah mengecek, tak ada Tommy di Bondowoso, katanya. Lagi pula peternakan itu kini sudah jadi ilalang dan lahannya diambil alih warga. Bantahan serupa pun disampaikan Ketua Wilayah Nahdlatul Ulama (NU Jawa Timur), Dr. Andes Haji Ali Masehan Musa. Ia mengaku tidak pernah mendengar laporan Tommy ngendon di Bondowoso. Kata Ali Masehan, pada pertengahan Ramadan lalu ia memang mendapat kabar dari warga NU Bondowoso, tapi tak menyebutkan nama Tommy. Informan NU itu cuma mengatakan melihat para bodyguard Tommy di dalam Mercedes melintasi jalan raya dekat Bondowoso. Mobil itu melintas dari arah pelabuhan Ketapang. Orang pun lantas menghubung-hubungkan hal itu dengan keberadaan Tommy. Apa boleh buat, kasus Tommy Soeharto kembali memicu komentar sinis ke arah Gus Dur. Sama seperti sikap Ramono Anung, Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Ferry Mulsidan Baldan, menyebutkan Gus Dur telah berbohong. Seharusnya dia tidak usah mencampuri kewenangan polisi. Nanti masyarakat menuding polisi yang menutup-nutupi, katanya. Ari Wibowo MA malah menuding sebagai presiden Gus Dur tidak profesional. Kalau polisi sudah mengecek dan ternyata tidak ada, artinya omongan presiden sudah fiktif, katanya. Gus Dur sendiri setidaknya tergambar dari sikap orang dekatnya, seperti biasa menganggap sepi cibiran itu. Anggota DPR dari fraksi Kebangkitan Bangsa Kiai Haji Fuad Amin Imron misalnya menduga bahwa cerita tertangkapnya Tommy itu hanya lelucon Gus Dur, lalu jadi heboh karena ditanggapi serius. Gus Dur kan suka cari hal yang lucu-lucu, padahal itu lelucon saja, kata Fuad Amin mengajukan pledoi. Apapun kasus ini makin menambah panjang daftar kesleo lidah Gus Dur. Ketika terjadi banjir darah di Galila, Halmahera Utara 28 Desember 1999 hingga 4 Januari 2000, Gus Dur dengan enteng menyebutkan bahwa korban cuma 5 orang. Padahal dalam catatan pejabat kecamatan lebih dari 1.000 jiwa melayang. Gus Dur juga sempat membeberkan rencana kudeta Lautse saat berkunjung ke negeri Belanda Februari tahun silam. Ia mengatakan bahwa ada sejumlah jenderal rajin menggalang pertemuan di Jalan Lautse
daerah Pecinan Pasar Baru, Jakarta. Kata Gus Dur, mereka punya niat menggoyang pemerintahannya. Kami tahu setiap gerakan mereka dan mereka harus berhati-hati, kata Gus Dur. Tuduhan heboh itu ternyata kosong melompong. Toh Gus Dur tidak merasa perlu meralatnya. Bos grup bisnis Artagraha Tommy Winata sempat pula merasai pahitnya lidah Presiden keempat RI ini. Ia sempat dituduh sebagai cukong di kapal judi yang beroperasi di kawasan Pulau Seribu. Tommy disebutkan menyediakan kapal mewah untuk berjudi. Saya perintahkan Jaksa Agung menyita kapal itu dan menangkap Tommy Winata karena ia melanggar hukum, kata Gus Dur. 2 hari kemudian pernyataan itu diralat. Kata Gus Dur, kapal itu bukan kepunyaan Tommy Winata, melainkan milik Sugeng Prananto. Sampai kini kasus itu belum jelas jeluntrungannya. Kapalnya tak bisa ditangkap, begitupun Sugeng Prananto. Toh kegemaran Gus Dur melempar pernyataan-pernyataan kontroversial tidak surut. Ketika demonstrasi menentang pemerintahan mulai marak, Gus Dur terang-terangan menyebutkan bahwa biang keroknya ada di MPR/DPR. Ada atau tidak ada bukti, mereka harus ditangkap, ujarnya. Pernyataan itu sempat menaikkan suhu politik di Jakarta. Apalagi ketika itu daftar 40 nama yang dikategorikan sebagai musuh Gus Dur. Sampai kini ternyata belum satupun anggota MPR/DPR yang ditangkap. Hidayat Tantan, Andi Zulfikar Anwar, dan Mujib Rahman (Surabaya). Gatra 6 Januari tahun 2001, halaman 39 dan halaman 40.